Video cara membuat dinding kolam terpal yang awet selamanya. Anda bisa lihat, ini adalah contoh kolam terpal ini panjangnya 10 meter kali 6 meter. Sepertinya susah ya membuat. Gimana caranya membuat dinding kolam terpal supaya awet? Karena permasalahan dari kolam terpal biasanya adalah dinding penahannya itu sangat sulit berumur panjang. Dinding kolam terpal yang sering dibuat oleh para petani atau peternak ikan itu biasanya dari bambu, potongan bilah bambu gitu. Nah, kalau bambu paling bertahan maksimal 1 tahun. Setelah 1 tahun biasanya harus bongkar kolam, dindingnya harus diganti. Nah, memerlukan biaya, tenaga, waktu, energi. Nah, sedangkan tips membuat dinding kolam terpal yang akan saya sampaikan di video ini adalah menggunakan dinding yang terbuat dari cor-coran, atau apa nama istilahnya, besi cor. Nah, seperti bisa Anda lihat, cornya ini berukuran, dindingnya ini berukuran 1 meter, panjang 1 meter dengan lebar setengah meter dengan ketebalan yang hanya tipis. Kalau Anda lihat, nah itu ketebalannya bisa sekitar 4 cm saja. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat kolam dengan ukuran berapapun itu bisa kita fasilitasi. Mau buat kolam dengan ukuran lebar seperti kolam ini 10 meter kali 6, atau mau buat ukuran 2 kali 3 meter, 3 kali 4, 4 kali 5 dan sebagainya bisa. Tinggal kita bongkar, kita sesuaikan ukuran kolam yang kita kehendaki. Nah, ini adalah contoh cor-coran dinding kolam yang belum terpasang. Jadi bisa kita lihat bentuknya seperti itu. Nah, apakah biayanya mahal? Nanti bisa Anda kalkulasi sendiri, dan saya akan sampaikan tips-tipsnya bagaimana membuat biaya pembuatan dinding kolam terpal ini menjadi lebih murah.
Nah, tips yang pertama, sebenarnya kalau Anda ingin melihat atau membuat dinding kolam dari cor-coran ini adalah membuat rangka besinya dulu. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama, untuk rangkanya, kalau Anda perhatikan dalam satu lembar cor-coran ini silahkan minimal ada 1, 2, 3 besi panjang, kemudian ada 1, 2, 3, 4 besi yang lebar. Nah, Anda bisa gunakan besi dengan ukuran terkecil, bisa 6 mili yang lebih murah, atau kalau ada yang lebih kecil bisa saja gunakan ukuran yang lebih kecil. Tapi yang saya gunakan ini adalah besi ukuran 6 mili. Nah, untuk menghemat biaya, nah, besi hanya kita gunakan untuk yang memanjang. Rangka besi hanya kita gunakan untuk yang memanjang sebanyak 3 buah. Sedangkan untuk rangka yang lebar, yang melebar seperti ini saya gunakan dari bilah bambu. Jadi bambu yang sudah tua kita potong ya mungkin sekitar setengah senti kali setengah senti begitu. Nah, kemudian ini bisa diikatkan, dibuat rangka ya, melebar begini, yang kemudian diikat dengan kawat dengan besi yang memanjang tadi. Di dalam setiap lembar cor-coran ini kita hanya membutuhkan 3 lonjor besi ukuran 6 mili atau lebih kecil dengan panjang sekitar 90 cm setiap besinya, kemudian rangka atau bilah bambu, potongan-potongan bambu yang dirangkai jadi satu, diikat pakai kawat atau bendrat. Nah, itu yang kita butuhkan untuk rangkanya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana teknis membuat lembaran-lembaran cor-coran ini. Jadi yang perlu kita siapkan adalah pertama otomatis pasir ya. Kita butuh pasir, kita butuh semen dengan campuran yang baik ya untuk cor supaya dia tidak mudah patah. Kita lanjutkan bagaimana cara pembuatannya. Jadi setelah kita membuat rangka besi dan bambu tadi, kita harus membuat cetakan terutama ya. Terlebih dahulu kita harus membuat cetakan di permukaan tanah saja, dibuat permukaan tanah yang rata. Kalau ada bekas plastik boleh sebagai alas, cetakan di tanah itu. Kemudian pinggir-pinggirnya dicetakan yang berukuran 1 kali 50 atau 1 kali setengah meter itu. Pinggir-pinggirnya kita bisa berikan kayu untuk sekedar menahan semen yang nanti akan kita, atau cor-coran yang akan kita buat. Nah, kita bisa membuatnya bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi tidak harus langsung banyak, sesuai dengan budget yang kita punyai. Menghabiskan satu sak terlebih dahulu, atau bisa juga untuk membuat satu cetakan dulu. Nah, ini bertahap, tiap hari kita buat gitu. Nah, supaya tidak terlalu terasa berat
Atau kalau kita punya uang yang cukup, ya otomatis kita buat cetakan dalam jumlah yang banyak, sekali buat langsung untuk beberapa lembar cor-coran ini. Nah, setelah cetakan kita buat, tentu saja kita membutuhkan adukan ya, adukan yang terdiri dari campuran pasir. Pasirnya tentu saja bukan pasir halus, tapi pasir yang ada kerikil-kerikilnya begitu, dan semen dengan perbandingan yang baik tentunya untuk membuat cor-coran ini kokoh ya, tidak mudah patah. Nah, kemudian sudah kita cetak saja, tetapi yang jangan Anda lupakan ketika membuat cetakan ini, jangan lupa membuat lubang. Jadi bisa pakai pelepah pisang atau apa begitu, atau pakai belahan bambu juga bisa, atau kayu. Kita harus meletakkan atau membuat lubang-lubang seperti ini. 1, 2, kemudian 3, sini 4, kemudian 5, kemudian 6 gitu ya. Nah, 6 lubang ini sebisa mungkin posisinya ada di bagian dalam dari besi terluar, rangka besi terluar. Jadi dia lubang ini ya, lubang ini berada di sisi dalam dari rangka besi terluar. Jadi rangka besi terluarnya ada di sini, lubangnya ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya lubang-lubang ini kita gunakan untuk mengikat antara satu cor-coran, satu lembar dinding cor-coran ini dengan lembar dinding yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini Anda bisa lihat antara satu lembar dengan lembar yang lain itu kita ikat menggunakan kawat ya, yang menggunakan lubang tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi tergantung nanti, kalau Anda ingin membuat kolam yang dalam, cor-coran ini bisa Anda berdirikan. Nah, seperti rangkaian yang saya buat untuk kolam berdiri ini. Nah, tetapi kalau Anda misalkan Anda adalah peternak ikan benih yang tidak perlu air dalam, cor-coran ini tinggal ditidurkan saja posisinya ya, ditidurkan. Nah, Anda posisikan tidur seperti ini. Nah, Anda akan dapat kolam dengan tinggi dinding yang hanya 50 cm. Nah, ini tinggal Anda ikat antara satu lembar cor-coran dengan lembar cor-coran yang lain. Nah, agar kuat, agar menambah kuat ketika Anda sudah ingin atau membuat kolam, upayakan ada bagian terbawah dari cor-coran ini yang tertanam di dalam tanah. Kalau untuk kolam yang pendek, yang 50 cm tingginya, dindingnya 50 cm, cukup Anda masukkan ke dalam tanah sekitar 2 atau 3 cm saja, itu sudah sangat kuat. Tapi kalau kolam yang Anda butuhkan adalah kolam dengan kedalaman air yang tinggi, misalkan seperti kolam yang saya buat ini adalah kolam dengan kedalaman air yang saya butuhkan adalah 90 cm. Nah, ini Anda minimal menanam, nah ini dindingnya ini
ditanam ya kurang lebih sekitar 20 cm di dalam tanah. Nah, ini supaya tidak ada pergerakan. Selain itu Anda ikat rangkaian dinding kolam ini Anda ikat jadi satu menggunakan kawat-kawat begini. Nah, ini akan sangat kuat dan kolamnya tidak akan ambruk asal Anda mengikatnya dengan kuat dengan kawat. Satu tambahan tips lagi, jika Anda membuat dinding dari cor-coran seperti ini adalah Anda harus menyiapkan satu bagian cor-coran yang memiliki lubang seperti ini. Nah, seperti ini yang sudah Anda buat sejak awal atau sejak Anda membuat cetakan itu. Anda sudah mempersiapkan satu lubang, ukurannya terserah. Seperti punya saya ini adalah ukuran pipa ukuran satu dim ya. Nah, ini kita gunakan untuk saluran pembuangan, untuk memudahkan untuk menguras dan sebagainya. Jadi sudah dicetak sejak awal. Nah, begitu tips dari saya. Semoga bermanfaat.